Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jelas bahwa angka itu adalah hasil dari kemampuan Han Li. Setelah itu, cahaya hitam melintas dari atas kepala raksasa itu. Sosok biru lainnya berkedip ke angkasa dan diam-diam tersapu. Namun, raksasa itu sudah mengantisipasi hal ini dan dia mengangkat kepalanya, melepaskan seberkas cahaya hijau zamrud dari kepalanya. Sinar cahaya setebal tong dan sangat cepat. Akibatnya, sosok biru itu tidak bisa mengelak dan langsung menerima pukulan itu. Jeritan sengsara terdengar, diikuti oleh jatuhnya sosok biru itu. Raksasa itu mencibir, tapi kemudian, cahaya ungu bersinar dari belakang sosok itu, memancar dengan terang. Siluet lain yang tak terbayangkan muncul. Itu melambaikan lengan bajunya dan melepaskan ratusan titik cahaya keemasan. Siluet yang baru muncul adalah Han Li. Pada jarak sedekat itu, bahkan raksasa itu langsung merasakan sosok biru itu, tapi dia terlambat untuk menghentikannya. Dia hanya mendengar derai hujan yang tajam saat bintik-bintik emas itu mengenai punggung raksasa itu. Marah, raksasa itu meraung dan tangan hijau besar melengkung, tiba di atas kepala Han Li. Han Li tidak panik. Dia membuka sayapnya, ingin berkedip ke dalam kehampaan. Tapi kemudian, raksasa menjentikkan dua jarinya dengan dengusan dingin. Kuku mereka melesat dengan gemetar dan menghilang dengan kabur. Sesaat kemudian, dua garis hijau menembus sayap Han Li dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Suara guntur tiba-tiba berhenti. Dengan sangat waspada, Han Li memikirkan cara lain untuk menghindar, tapi sudah terlambat. Tangan raksasa itu memancarkan cahaya hijau dan Han Li merasakan sekelilingnya menjadi tegang. Bahkan dengan kekuatan tubuhnya yang sangat besar, gerakan Han Li melambat dan dia merasa sulit untuk melarikan diri. Dalam penundaan itu, tangan hijau raksasa dengan kuat mencengkeramnya. Kekuatan raksasa hijau itu sama sekali tidak lebih lemah dari Han Li. Raksasa itu dengan sinis tersenyum melihat serangannya benar dan mengungkapkan ekspresi kekerasan. Lampu hijau melonjak melalui tangannya saat dia mengerahkan kekuatan di tangannya, berniat menghancurkan Han Li hidup-hidup. Wajah Han Li sebagian besar berubah dan dia tiba-tiba menggumamkan mantra. Cahaya azure terus melonjak melalui tubuhnya, melotot dari tangan raksasa itu. Kemudian, tubuhnya tampak hancur saat berubah menjadi bintik cahaya. Cahaya roh memadat di ruang terdekat, menciptakan jimat biru. Tiba-tiba, itu menyapu ke kejauhan. Raksasa itu menatap dengan terkejut. 100 meter jauhnya, ruang berfluktuasi, diikuti oleh kedipan penampilan Han Li. Meskipun dia agak pucat, dia dengan cepat menenangkan diri dan memanggil jimat biru ke tangannya. Saat dia menemukan dirinya dalam bahaya, dia menggunakan kemampuan Spirit Form Talisman untuk menggantikan dirinya sendiri, sehingga memungkinkan dia untuk melarikan diri dari malapetaka dan memindahkan dirinya dari jarak jauh. Setelah mengeraskan jimat selama bertahun-tahun, kemampuan jimat bentuk roh jauh lebih besar dari sebelumnya. Pada saat itu, raksasa itu memuntahkan seberkas cahaya ke siluet itu, tiba-tiba kabur saat dia mendekati Han Li. Namun, terlepas dari pakaian Han Li yang rusak dan kulit pucat, dia menoleh untuk melihat raksasa itu dengan senyum sinis. Yang mengherankan, ini adalah Han Li yang berbeda. Raksasa itu berkedip dan menunjukkan kebingungan. Han Li di depannya segera menyala dengan cahaya hitam dan tiba-tiba menyusut menjadi monyet berambut hitam yang tingginya hanya setengah kaki. Itu adalah binatang jiwa yang menangis. Ketika Han Li meluncurkan serangan sebelumnya, dia diam-diam melepaskan Weeping Soul Beast dan mengambil wujudnya. Roh kayu tingkat perak terlalu terganggu untuk menyadarinya. Dengan perlindungan ilusinya dan Weeping Soul Beast, dia mengaktifkan jimat gaib zenit tinggi dan dapat melarikan diri secara diam-diam. Jika tidak, dengan indera spiritual roh kayu yang luar biasa, Han Li benar-benar tidak akan bisa membodohi raksasa itu dari jarak sedekat itu.
Raksasa hijau itu samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah dan mengingat bintik emas yang dilepaskan Han Li dari lengan bajunya. Kemudian, ekspresinya tenggelam saat dia mengusap punggungnya. Sebagai salah satu manusia dan pohon, tubuh roh kayu sangat kuat, tapi indera tubuhnya tumpul. Awalnya, dia tidak percaya bahwa Han Li memiliki metode yang bisa untuk menyakitinya. Tapi setelah dia mengusap tangannya ke belakang, matanya berbinar saat dia menemukan beberapa kumbang emas berukuran 1 inci tergeletak di telapak tangannya. Apa ini? Raksasa besar itu terkejut dan segera dia mengepalkan tangannya, dan membuka lipatannya untuk mengetahui bahwa kumbang itu aman. Wajahnya berubah drastis. Ketika Han Li melihat ini dari kejauhan, ekspresi galak muncul di wajahnya dan dia memberi perintah pada kumbang dengan indera spiritualnya. Tiba-tiba, punggung raksasa itu menyala dengan cahaya keemasan saat kumbang emas sepanjang setengah kaki mulai muncul. Mereka merangkak lebih dari setengah tubuh raksasa itu dan mulai melahapnya dengan liar. Han Li menyaksikan dengan ekspresi tanpa emosi, tapi hatinya tergerak. Meskipun kumbang pemakan emas dikatakan tidak memiliki apapun yang tidak dapat mereka makan, itu hanya rekor di alam fana. Tercatat juga bahwa harta kayu dan batu giok dapat menahan mereka. Perpaduan setengah manusia setengah pohon suku roh kayu benar-benar aneh. Meskipun tubuh mereka menyerupai pohon besar, dia tidak dapat menentukan apakah mereka dapat dianggap sebagai harta karun jenis kayu. Saat percobaan berlangsung, raksasa itu segera menjerit kesakitan. Dia menamparkan punggungnya dengan sekuat tenaga, tetapi kumbang terus memakannya dengan ganas. Tubuh kristalnya yang hampir tidak bisa dihancurkan sekarang dengan mudah dicabik-cabik oleh kumbang. Dengan beberapa ratus kumbang ini menggerogoti raksasa itu merasakan penderitaan tercabik-cabik meskipun inderanya tumpul. Han Li sangat gembira. Setelah dia melambaikan lengan bajunya untuk mengumpulkan Weeping Soul Beast, tubuhnya menyala dengan cahaya biru dan dia merobek langit sebagai garis biru. Meskipun kumbang pemakan emas sudah cukup untuk menghadapi raksasa itu, dia tidak bisa menghadapi serangan kekuatan penuh raksasa itu. Akan lebih baik jika dia membuat jarak di antara mereka. Kumbang pemakan emas. Kumbang pemakan emas dewasa penuh. Kamu benar-benar memiliki serangga iblis seperti itu. Teriakan raksasa itu terdengar seperti sedang mengalami mimpi buruk yang paling menakutkan. Setelah itu, suara ledakan berulang terdengar dan cahaya hijau langsung memenuhi sebagian besar langit. Han Li tidak berbalik dan melanjutkan pelariannya dengan semua kecepatannya. Dalam sekejap mata, dia berada di atas cakrawala. Setelah beberapa kedipan lagi, dia sudah lama pergi. Sesaat kemudian, bola cahaya besar terangkat ke langit tempat raksasa itu semula berdiri. Itu terbang melewati langit dengan kekalahan. Siluet samar dari raksasa yang rusak parah bisa dilihat di dalamnya. Ada awan serangga emas yang mengejarnya. Dengan satu demi satu, mereka terbang ke arah yang berbeda dari Han Li. Tidak lama kemudian, awan kumbang emas berdengung saat mereka berputar dan terbang kembali. Mereka tidak hanya kembali ke ukuran inci besarnya, tetapi kumbang terbang dalam kekacauan yang tidak teratur. Untungnya, kumbang pemakan emas tidak lambat. Mereka melesat melewati udara seperti sambaran petir. 500 km jauhnya di daerah dengan bebatuan berserakan, Han Li duduk bersila dengan kulit pucat. Dia melakukan yang terbaik untuk memerintahkan kumbang kembali kepadanya. Dia sudah menghabiskan sebagian besar dari indera spiritualnya. Ketika kumbang akhirnya kembali padanya, dia akhirnya kehilangan kendali atas tubuhnya saat bergetar dan jatuh. Pada saat yang sama, dia meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Seperempat jam kemudian, dia bisa menenangkan diri dan duduk kembali. Menggunakan kumbang sangat berbahaya, mengakibatkan hampir semua indera spiritualnya terbuang sia-sia. Namun meski begitu, indera spiritualnya hanya mengalami kerusakan kecil.
Sepertinya dia tidak akan bisa menggunakan kumbang untuk pengejaran untuk mencegah pengurasan yang berlebihan. Namun demikian, jika dia tidak mengejar roh kayu dengan kumbang pemakan emas, roh kayu akan menemukan sesuatu yang salah dan tidak akan menyerah begitu saja. Sekarang, roh kayu tingkat perak menderita banyak kerusakan dari kumbang pemakan emas. Bahkan jika dia lebih berani, dia tidak akan berani terus berselisih dengan Han Li. Han Li mengelus spirit beast ring di bawah lengan bajunya dan menghela napas panjang. Di hutan rahasia bermil-mil jauhnya, roh kayu tingkat perak Murui sedang duduk di bawah pohon besar dalam wujud raksasanya. Salah satu lengannya dan hampir separuh tubuhnya telah menghilang, tetapi bintik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari hutan dan dengan liar mengalir ke tubuhnya. Bagian tubuh raksasa yang hilang tumbuh kembali dengan cepat. Dalam beberapa waktu, bintik cahaya berhenti dan tubuh raksasa itu pulih sepenuhnya. Tapi ketika dia membuka matanya, sekarang tampak sangat redup. Dia memegang tangannya dengan gerakan mantra dan tubuh raksasa itu memuntahkan hantu berongga. Itu kemudian kabur dan memadat menjadi roh kayu berkulit hijau pucat. Raksasa itu kemudian memancarkan cahaya dan berpencar, berubah menjadi pohon besar. Setelah roh kayu kembali ke bentuk aslinya, dia melirik ke arah di mana dia bertarung dengan Han Li. Betapa sangat merepotkan. Orang ini memiliki ratusan kumbang pemakan emas. Jika saya dalam kondisi puncak, saya bisa mengambil risiko membunuhnya dan membuat kumbang kehilangan kendali. Tetapi setelah menerima 2 luka berat berturut-turut, saya menderita terlalu banyak kerusakan pada pohon roh saya. Jika saya bertemu kumbang itu lagi, saya mungkin benar-benar mati. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain berhenti mengejar. Setelah ekspresinya goyah sambil berpikir, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan mengambil keputusan. Dia berubah menjadi bola cahaya perak dan terbang kembali ke arah hutan daun hitam. Tidak lama kemudian, Han Li memulihkan sebagian indera spiritualnya di area lain. Tidak berani tinggal di daerah itu lebih lama lagi, dia menekan migrainnya dan merobek langit dengan garis biru. Dia menuju ke arah Southern Skyline. 2 bulan kemudian, Han Li tiba di atas dataran tandus. Setelah itu, dia mencari gunung tanah kecil di tempat terpencil dan menggali ke dalamnya dengan kilatan kuning. Di jantung gunung, dia dengan mudah menggali ruangan tersembunyi selebar 30 meter dan menertibkannya. Kemudian, dia meminum beberapa pil obat dan duduk bersila. Sebulan kemudian, Han Li membuka matanya, mengungkapkan semangat mereka yang telah pulih. Jiwa, pikiran, dan tubuhnya sembuh total. Han Li tidak segera berdiri. Sebaliknya, dia mulai berpikir di dalam ruang tersembunyi. Tidak lama kemudian, dia mengguncang lengan bajunya dan memanggil cincin biru di telapak tangannya. Itu adalah gelang penyimpanan Xiao Hong dari klan Phoenix Hitam. Meskipun dia menekannya dengan Divine Essence Fuse Mountain dan menyelamatkan nyawanya, gelang penyimpanannya adalah cerita lain. Itu bisa dianggap sebagai harga untuk menyelamatkan nyawanya. Sebagai kultivator iblis dan keturunan langsung dari klannya, Han Li sangat tertarik dengan apa yang ada di dalam gelang penyimpanan. Dengan pandangan singkat pada gelang itu dengan indera spiritualnya, wajahnya bersinar gembira. Memiliki banyak harta langka. Pertama, bahan binatang iblis menempati hampir setengah dari gelang penyimpanan dengan sebagian besar jarang terlihat di pasaran. Sebagai anggota salah satu dari 7 klan iblis besar, dia seharusnya jauh lebih mudah untuk mengumpulkan materi dibandingkan dengan manusia. Dia juga sangat senang menemukan 8 batu roh kelas atas berbagai warna bersinar di sudut. Meskipun ini adalah alam roh, batu roh kelas atas tidak seberharga seperti di alam fana. Namun, juga tidak mudah diperoleh. Batu roh kelas atas hanya sebagian kecil kultivator kelas atas yang pegang, tetapi tidak pernah dalam jumlah besar. Secara khusus, salah satu batu roh putih adalah batu roh atribut angin yang jarang terlihat, sangat menyenangkan bagi Han Li.
Sejak dia memasuki Deep Heaven City, dia selalu ingin mendapatkannya. Selain itu, ada juga alat sulap dan berbagai harta karun kuno yang tidak menarik perhatian Han Li. Barang-barang ini tidak bisa dibandingkan dengan Divine Essence Fuse Mountain dan Heaven Void Cauldron miliknya. Mungkin Xiao Hong juga tidak terlalu peduli dengan harta ini, jika tidak, dia akan mengalahkan mereka dalam pertempuran. Selain itu, ada koleksi kecil botol obat di gelang yang menarik minatnya. Ketika dia mengambilnya di tangannya, dia mulai mengidentifikasi mereka. Kebanyakan dari mereka adalah obat penyembuhan dengan beberapa di antaranya adalah obat kemajuan kultivasi dan bahan penyempurnaan pil langka. Salah satu kotak kayu bahkan berisi buah naga Zoysia. Han Li mengeluarkannya dan menyimpannya dengan aman. Kemudian, dia menemukan sebuah botol perak aneh yang diukir dengan Phoenix api hitam. Jimat pembatasan emas yang berkilau menyegelnya. Ketika Han Li melihat ini, pikirannya bergetar. Dia merobek jimat itu dan membuka tutupnya. Beberapa semburan kemudian, 3 pil obat hitam seukuran ibu jari terbang keluar darinya dan berputar sekali di udara. Mereka segera berubah menjadi 3 Phoenix api hitam yang gesit dan terbang ke arah yang berbeda. Iya, Han Li berteriak kaget. Namun demikian, dia segera bereaksi. Kabut cahaya abu-abu terbang keluar dan menyapu ketiga burung Phoenix. Dalam cahaya kelabu, burung Phoenix perlahan berputar di udara. Cahaya menyala dan berubah menjadi 3 pil obat hitam legam. Kabut abu-abu terlipat dan mundur, menjatuhkan ketiga burung Phoenix ke punggung telapak tangan Han Li dalam bentuk pil obat. Han Li mengambil salah satu pil dengan 2 jari dan mendekatkannya ke matanya. Sebagai pil obat yang bisa berubah dan terbang, itu pasti berharga. Saat ekspresi Han Li berubah suram, pikirannya dipenuhi dengan berbagai legenda tentang pil obat. Pil api hitam. Dari penampilan pil, mata Han Li berkedip dan dia segera mengenalinya. Wajahnya menyala dalam ekstasi. Di seluruh dunia, hanya klan Black Phoenix yang dapat menyempurnakan pil ini dengan menggunakan api pribadi mereka. Bahkan master penyempurnaan pil tidak dapat menduplikasinya. Memurnikan pil ini menyerap nyala api Black Phoenix selain bahan misterius lainnya. Artinya, bahkan klan Black Phoenix tidak dapat menghasilkan banyak. Anggota klan harus berada pada tahap transformasi dewa atau lebih tinggi, dan bahkan saat itu, mereka hanya dapat menyempurnakan 1 pil setiap 1000 tahun. Dengan kultivator Black Phoenix bermutu tinggi yang jarang terlihat, Black Flame Pills setua yang dibayangkan. Pil itu dihargai di antara manusia dan setan. Alasan terpenting adalah bahwa mereka adalah pil obat tambahan yang optimal untuk memecahkan kemacetan ke tahap tempering spasial. Sekarang dia memiliki 3 pil ini, peluangnya untuk menembus tempering spasial meningkat 20%. Ini membuat Han Li sangat gembira. Setelah pemeriksaan yang lebih hati-hati dan memverifikasi identitas pil api hitam, Han Li menekan kegembiraannya, mengembalikan pil obat ke botol, dan menyegelnya dengan jimat sebelum menyimpannya. Poin terpenting untuk menembus tempering spasial adalah menyatukan 5 elemen di tubuhnya menjadi satu. Setelah mengolah Divine Essence Fuse Light, dia tidak perlu terlalu mempertimbangkan hal itu. Dan dengan 3 Black Flame Pills, dia bisa mencari lebih banyak obat dan teknik rahasia untuk meningkatkan peluangnya untuk menerobos. Harapannya untuk menerobos sekarang sangat meningkat. Tapi sekarang, tujuan utamanya adalah dengan cepat berkultivasi ke tahap transformasi dewa akhir. Dengan menggunakan pil obat dalam jumlah besar, hanya masalah waktu sebelum dia menembus kemacetan tahap pertengahan transformasi dewa. Apa yang paling menyusahkan adalah pil obat aslinya akan kehilangan kemanjurannya setelah dia memasuki tahap transformasi dewa akhir. Dia akan membutuhkan pil tingkat tinggi untuk kemajuan lebih lanjut. Meskipun ada pil obat yang efektif untuk tahap akhir, jumlahnya tidak banyak. Yang paling terkenal adalah True Thought Liquid. Alasan mengapa dia mengambil risiko mengambil misi ini sebagian besar terkait dengan kodok roh yang dibutuhkannya.
Setelah beberapa pemikiran, Han Li tiba-tiba teringat tamu misterius yang mengetuk pintunya sebelum dia meninggalkan Deep Heaven City dan menyipitkan matanya. Jika itu benar-benar berjalan semulus yang diusulkan orang itu, dia bisa mendapatkan banyak True Thought Liquid. Meskipun dia tidak bisa menggunakan cairan hijau untuk menghasilkan obat tanpa batas, itu sudah cukup baginya untuk berkultivasi selama beberapa waktu. Setelah dengan hati-hati mengingat janji-janji para pengunjungnya, Han Li merasa tidak ada masalah lain dan menghela nafas panjang sebelum membuang masalah itu ke belakang pikirannya. Dengan satu tangan, dia menyapu tangannya melewati gelang penyimpanan dan mengambil keuntungan lain yang sangat penting. Itu adalah bulu pelangi yang berkilauan. Itu adalah Rainbow Phoenix Feather yang diperoleh oleh dua wanita dari klan Ye. Han Li dengan ringan membelai bulu itu dan udara bersinar dengan cahaya pelangi, hampir menenggelamkan seluruh ruangan. Hati Han Li bergerak. Itu layak reputasinya sebagai bulu kehidupan Phoenix surgawi tingkat roh sejati. Dengan hanya bulu itu, ia mengeluarkan aura di atas burung mistis manapun yang ditemukan di alam fana. Han Li menatap bulu itu dan pandangannya berkedip. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan petir biru putih. Gulungan guntur yang lembut terdengar. Percikan cahaya bergeser beberapa kali, memadat menjadi sepasang sayap biru putih yang berukuran beberapa inci. Han Li melambaikan tangannya pada mereka dan miniatur sayap badai mendarat di tangannya. Dia menyapu pandangannya melewati itu dan mengerutkan kening. Ada sepasang lubang ramping di masing-masing sayap. Mereka berasal dari saat roh kayu raksasa menggunakan kukunya untuk menembus sayap. Kerutan Han Li kemudian memudar. Dia lebih lanjut memeriksa sayap badai sekali dan menyimpulkan kerusakan akan mudah diperbaiki. Menurut apa yang dikatakan inkarnasi binatang langit melonjak, apa yang disebut sayap badai petir awalnya dibentuk dari bulu kunpeng dan tidak bisa benar-benar menjadi harta roh, karena dia tidak bisa mengaktifkan hukum dunia atribut angin yang terkandung dalam kunpeng. Bulu itu juga membutuhkan batu roh kelas atas atribut angin. Itulah alasan mengapa dia awalnya mencari batu roh yang dikaitkan dengan angin kelas atas. Sekarang setelah dia mendapatkan bulu Phoenix surgawi, bahan roh sejati, rencana awalnya telah berubah. Dia bisa menambahkan bulu itu ke dalam Thunderstorm Wings. Bulu Phoenix surgawi berbeda dari bulu kunpeng. Hukum surgawi yang dikandungnya adalah kemampuan spasial yang menakjubkan. Jika hukum bulu bisa disempurnakan di Thunderstorm Wings, kekuatannya akan seperti yang dibayangkan. Lain kali dia menemukan keberadaan yang menakutkan seperti roh kayu tingkat perak, dia tidak perlu menerima serangannya dan dapat dengan mudah melarikan diri. Han Li mengutak-atik sayap dan bulu sambil merenung. Untungnya, dia sudah memiliki pengalaman menyempurnakan bulu kunpeng menjadi sayap badai. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Setelah sampai pada kesimpulan itu, Han Li mengeluarkan 6 batu roh kelas atas dari gelang penyimpanannya. 5 dari mereka mewakili masing-masing dari 5 elemen dan dia menambahkan yang keenam, batu roh yang dikaitkan dengan angin. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak lagi membutuhkan Earth Fire atau sejenisnya. Dia membuka mulutnya dan meludahkan bola api perak. Itu bergolak dan berkumpul menjadi tungku besar yang bergolak dengan api perak. Dia melemparkan sayap badai ke dalam tungku dan menunjuk ke batu roh yang dikaitkan dengan angin. Angin berdesir saat batu roh dan angin menghilang ke dalam tungku. Han Li menyapu lengan bajunya ke tanah, melepaskan kabut biru, menghasilkan tumpukan besar bahan dan botol. Itu adalah bahan pelengkap yang dibutuhkan untuk menyempurnakan sayap. Untungnya, masalah menyempurnakan sayap selalu ada di pikirannya sehingga dia mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dari waktu ke waktu. Han Li melemparkan sebotol cairan seperti air raksa ke dalam tungku dan mulai bergumam saat dia memukul tungku dengan rantai segel mantra yang berbeda. Setelah 10 hari penuh berlalu, ruangan itu dipenuhi dengan tawa hangat Han Li.
Dia berdiri di tengah ruangan dan memegang sepasang sayap kristal tembus pandang. Sayapnya berkilauan dengan cahaya biru dan kabut pelangi menutupinya, tapi juga jernih seperti air. Mereka hampir tidak bisa dilihat dalam genggaman Han Li seolah itu adalah ilusi. Han Li sudah menguji kekuatannya dan itu benar-benar naik ke tingkat harta roh. Itu luar biasa jauh dari apa yang dia bayangkan. Ini tidak mengherankan. Apakah itu bulu kunpeng atau bulu Phoenix surgawi? Selama dia bisa mengaktifkan kemampuannya setelah disempurnakan, menyempurnakannya menjadi harta karun roh ilahi bukanlah masalah. Setelah mengubah harta 2 kali, Han Li menciptakan sesuatu dengan kekuatan yang sangat memuaskannya.